Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak Saudara terkasih, kita berjumpa dalam Renungan Pagi Bersama edisi Rabu 4 Agustus 2021. Kita siapkan Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, pagi yang indah ini kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih-Mu. Kami dituntun melewati perjuangan-perjuangan hidup ini, dan kami boleh dikaruniakan hari baru pada hari ini. Dan kami mau mendasari semua perjalanan hidup kami hari ini dengan kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Allah. Kami mendapatkan remah dari firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan melangkah dan berjalan dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kesukaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Jangan lupakan kebaikannya. Beberapa orang sebelum makmur memperlihatkan hidup rohani yang baik. Tekun berdoa, suka mengulurkan tangan membantu orang lain. Namun keadaan berubah setelah hidup makmur. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tinggi hati hingga tidak lagi peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan manna, untuk membuatnya mengerti apa yang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka itu adalah suatu negeri yang berlimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, mereka akan makan dan akan kenyang. Namun keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah peringatkan bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekayaan kepada mereka, maka mereka akan binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan mereka. Kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup sejahtera, namun dapat juga menjadi sumber ketidaksejahteraan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Tentu masalahnya bukan terletak pada harta atau materi, melainkan terutama pada cara setiap orang mempergunakannya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila ditempuh dengan jalan benar, yakni dengan tetap mengingat Tuhan pada setiap karya jerih dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita naikkan syafaat kita, berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu kepada kami saat ini. Kami sadar akan kehidupan ini, bukanlah sesungguhnya anugerah dan kasih Tuhanlah, sehingga kami boleh sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan dan boleh mendengarkan berita kebenaran Tuhan pada pagi ini. Dan bila kami selalu mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan, melihat semua yang terjadi, yang kami alami adalah pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk perjuangan kami hari ini, bekerja, beraktivitas, melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Tuhan, berikan kesehatan yang baik bagi kami, berikan pengertian dan hikmat yang mendalam, sehingga kami mampu menjalani kehidupan pekerjaan hari ini dengan baik. Kami berdoa seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami, dimanapun berada saat ini, Tuhan lingkupi mereka dengan kasih setia-Mu. Berkati jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang dalam kondisi mengalami kesulitan, teguhkan iman mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, mensyukuri setiap keberhasilan dan setiap kesuksesan, pekerjaan, usaha, dan pendidikan, sembuh dari sakit. Semuanya Tuhan sempurnakan menjadi sukacita bagi anak-anak-Mu. Berkati orang tua kami dalam masa tua, dikuatkan dan disehatkan menjalani hari-hari tua mereka. Berkatilah para dokter, para medis hari ini, relawan, Satgas COVID-19, TNI Polri, yang terus berkarya dalam mengatasi dan menangani penyebaran COVID-19. Bahkan pemerintah kami yang benar-benar memikirkan bagaimana bangsa bangkit dari tekanan ini. Berikan kemampuan bagi pemerintah kami untuk menangani sehingga wabah ini boleh diatasi dengan baik. Dan berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami hari ini dan boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Ini doa kami bersama, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan pagi, Tuhan memberkati.